Tiga. Berdiri di sini, mau presentasi just dari kami. Ayo hadap sini, jangan ngomong sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di siang hari ini kami akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami dan hasil kerja kelompok kami tentang sebuah novel yang berjudul. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berkenalan dulu meskipun kita sudah kenal. Perkenalkan, saya Putri Lestari sebagai moderator. Saya sebagai pemateri 1 dan tulis. Saya Nurdiana sebagai pemateri 2. Saya Sabutra sebagai pemateri 3. Saya Fatur Sahreja sebagai pemateri 4. Oke, tanpa memperpanjang waktu, di sini kita akan langsung membahas bagian sinopsis dari novel Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur. Nah, Bumi Manusia menggambarkan perjalanan hidup Vinke, seorang pemuda pribumi cerdas yang bersekolah di Belanda pada masa kolonial. Ia memiliki pandangan modern dan percaya pada kesetaraan manusia. Pertemuannya dengan Annelies, putri dari Nyai Ontokso, membawa Vinke pada kisah cinta sekaligus perjuangan. Namun, cinta mereka harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Hukum kolonial Belanda yang diskriminatif merenggut kebebasan keluarga Annelies dan memisahkan mereka dari kebahagiaan. Melalui karakter Vinke, Pramoedya mengungkapkan sisi gelap kolonialisme dan perjuangan identitas pribumi di tengah dominasi barat. Vinke yang idealis terjebak di antara dunia tradisional dan modern, memperjuangkan cinta, kebebasan, dan kemanusiaan. Novel ini tidak hanya menjadi kisah cinta yang tragis, tapi juga refleksi kritis tentang ketidakadilan yang dihadapi masyarakat pribumi. Bumi Manusia merangkum semangat perlawanan dan pencarian jati diri di tengah teknik penindasan. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur intrinsik yang akan dibacakan oleh pemateri 1. Unsur intrinsik bertema perjuangan melawan ketidakadilan kolonial serta pencarian jati diri bangsa pribumi. Melalui tokoh Vinke dan Nyai Ontokso, Pramoedya Anantatur menyoroti isu kesetaraan, pentingnya pendidikan dan perlawanan terhadap diskriminasi. Nah, selanjutnya akan membahas tokoh dan penokohan dari novel tersebut diwujudkan oleh pemateri. Tokoh-penokoh 1. Vinke adalah tokoh utama pribumi cerdas, kritis, berwawasan luas, namun sering direndahkan karena status pribumi. 2. Annelies Malema, yaitu gadis Indo sampai Eropa, polos, lemah lembut, penuh kasih sayang, mencintai Vinke. 3. Nyai Ontokso atau Saniken, yaitu ibu Annelies, perempuan pribumi yang tegar, cerdas, berwibawa, dan mandiri. 4. Herman Malema, yaitu ayah Annelies, orang Belanda pemilik tanah, namun lemah kecanduan alkohol. 5. Robert Rob atau teman Vinke di sekolah, sombong, sering merendahkan pribumi. 6. Jean Marais atau seniman Prancis, sahabat Vinke yang bijaksana. 7. Maurice Malema, teman Malema dari istri Belanda, menentang keberadaan Nyai Ontokso dan Annelies. 8. Dr. Martinet, dokter keluarga Malema. 9. Margaret Peter, guru Vinke di sekolah, dia peduli padanya. 10. Penjabat kolonial Belanda. Wakil hukum yang lebih berpihak pada bangsa Eropa. Tokoh lain seperti kawan sekolah Vinke, masyarakat pribumi, dan penjabat kolonial yang ikut membentuk ketidakadilan sosial.
diskriminasi rasial, kolonialisme, perjuangan melalui pendidikan, serta keberanian melawan penindasan konflik. Nah, selanjutnya kita udah sampai pada pembahasan alur, sudut pandang, dan latar. Dan itu akan dilanjutkan oleh pemateri 3. Alur yang digunakan pada cerita ini adalah alur maju atau progresif. Sudut pandang menggunakan sudut pandang orang pertama atau aku, yaitu Mingke sebagai pencerita. Latar tempat Surabaya, Wonokromo, rumah keluarga Melema, sekolah elit Eropa, lingkungan kolonial, waktu akhir abad ke-19, masa penjajahan Belanda. Suasana tegang, penuh diskriminasi, konflik sosial, tetapi juga menyentuh melalui kisah cinta dan perjuangan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan untuk membahas dan menjelaskan gaya bahasa amanat dari novel Bumi Manusia yang dilanjutkan oleh pemateri 4. Gaya bahasa realis, lugas, kritis, dengan dialog penuh sindiran sosial menggunakan campuran bahasa Indonesia, Belanda, dan istilah lokal, banyak memakai retorika dan ungkapan intelektual untuk menggambarkan pikiran tokoh. Amanat pendidikan adalah senjata utama melawan penjajahan. Kesadaran bangsa harus dibangun agar tidak selamanya dijajah. Perempuan memiliki hak dan martabat yang sama dengan laki-laki. Keadilan akan diperjuangkan meskipun penuh risiko. Nah, sekarang masuk ke bagian kedua, yaitu menjelaskan tentang unsur ekstrinsik dari novel Bumi Manusia yang akan dijelaskan oleh pemateri 1. Unsur ekstrinsik: latar belakang masyarakat, kondisi sosial dan budaya, diskriminasi antara pribumi, Indo dan Belanda. Kaum pribumi dipandang rendah, perempuan dianggap kelas 2, namun Nyayo Tosoro melawan hal itu. Kondisi ekonomi, sistem ekonomi dikuasai kolonial, pribumi banyak tertindas, sedangkan Belanda dan Indo diistimewakan. Kondisi politik dan ideologi, hukum dan pemerintahan sepenuhnya dikuasai Belanda, pengadilan berpihak pada orang Eropa. Nah, kemudian masuk ke bagian dari unsur ekstrinsik, yaitu latar belakang pengarang yang akan diceritakan dan dijelaskan oleh pemateri 2. Latar belakang pengarang. Riwayat hidup. Pramudia Anantatur lahir di Blora tahun 1925. Ayahnya guru sekaligus aktivis pergerakan nasional. Pernah ikut revolusi, kemudian ditahan di Pulau Buru tahun 1969 sampai 1979. Bumi Manusia ditulis di sana sebagai bagian dari teknologi Pulau Buru. Kondisi psikologis: hidup dalam tekanan sebagai tahanan politik, tetapi justru melahirkan karya penuh semangat, perlawanan, dan kritik sosial. Aliran sastra dipengaruhi realisme sosial yang menggambarkan kenyataan hidup secara jujur, kritis, dan penuh kritik sosial. Oke, masuk ke bagian dari unsur ekstrinsik juga, yaitu nilai-nilai yang terkandung dari novel tersebut dan akan dijelaskan oleh pemateri 3. Nilai-nilai yang terkandung: nilai agama, menjunjung moral, etika, dan keimanan. Nilai moral: keberanian, keteguhan hati, kejujuran dalam menghadapi penderitaan. Nilai sosial: perjuangan melawan diskriminasi, interaksi antar kelompok masyarakat. Nilai budaya: perlawanan terhadap patriarki. Nah, jadi dalam novel tersebut ada beberapa kutipan penting yang bisa kita ambil menjadikan motivasi. Yang pertama itu, seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Dan orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
Ini kutipan ini semua ada sampai pada pengunjung presentasi dari kami, dan saatnya adalah momen di mana kami akan mencatat pertanyaan dari masing-masing kelompok. Tiga. Tanya satu boleh, tanya dua boleh, tapi yang tidak boleh banyak tanya. Oke? Ya, dari kelompok satu ingin bertanya, dalam bumi manusia, bagaimana simbolisme peran perempuan yang direpresentasikan oleh Nyai Ontosoro terkait emansipasi dan perlawanan terhadap kolonialisme? Dari kelompok 4 ingin bertanya, apa pesan moral yang bisa dipetik dari novel Bumi Manusia? Sudah. Ini penonton dari kelompok 3 ingin bertanya, apa makna perjuangan Minko sebagai seorang pribumi dalam menghadapi diskriminasi kolonial Belanda? Saya Ridho Ramadhani dari perwakilan kelompok itu. Saya ingin bertanya, kapan novel ini diterbitkan dan berapa banyak novel ini terjual? Selanjutnya dari kelompok 6 ingin bertanya, bagaimana sudut pandang yang digunakan dalam novel ini? Perkenalkan, nama saya Fahri Nyata dari kelompok 5. Di sini saya ingin menanyakan tentang jika novel Bumi Manusia ditulis kembali di zaman sekarang, aspek apa dari kolonialisme yang masih relevan dan dengan kondisi sosial politik Indonesia saat ini? Dalam Bumi Manusia, bagaimana simbolisme peran perempuan yang direpresentasikan oleh Nyai Ontosoro terkait emansipasi dan perlawanan terhadap kolonialisme? Nyai Ontosoro melambangkan emansipasi perempuan melalui kemandirian dan kecerdasannya, sekaligus simbol perlawanan pribumi terhadap penindasan kolonial. Apa pesan moral yang bisa diambil dari novel Bumi Manusia? Novel ini mengajarkan untuk berpikir kritis, berani melawan ketidakadilan, dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Apa makna perjuangan Minke sebagai seorang pribumi dalam menghadapi diskriminasi kolonial Belanda? Perjuangan Minke melambangkan kebangkitan kaum pribumi untuk melawan diskriminasi kolonial melalui pendidikan, kesadaran, dan keberanian. Kapan novel ini diterbitkan, dan berapa banyak novel ini terjual? Novel Bumi Manusia pertama kali diterbitkan pada tanggal 25 Agustus tahun 1980, langsung laris hingga 10 kali cetak ulang dalam setahun dengan penjualan sekitar 100.000 eksemplar, menjadikannya salah satu karya sastra Indonesia paling fenomenal. Bagaimana sudut pandang yang digunakan novel ini? Novel Bumi Manusia menggunakan sudut pandang orang pertama, aku, yaitu melalui tokoh Minke sebagai narator utama. Dengan sudut pandang ini, pembaca melihat peristiwa, konflik, dan pergulatan batin langsung dari pengalaman Minke sehingga terasa lebih personal dan emosional. Jika novel Bumi Manusia ditulis kembali di zaman terang, aspek apa dari kolonialisme yang masih relevan dan dengan kondisi sosial politik Indonesia saat ini? Pesan Bumi Manusia tetap relevan karena perjuangan melawan ketidakadilan, kesenjangan, dan diskriminasi masih menjadi tantangan bangsa Indonesia hari ini.